Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 4. Inilah anggota kami. Ada Daru sebagai pemimpin grup, Kia sebagai peneliti, Alsi sebagai pengumpul materi, Farhan, Rida, Lisa, dan Ice sebagai perangkum. Teori atom. Atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton, serta dikelilingi oleh elektron. Teori atom adalah teori ilmiah terkait sifat alamiah. Materi ini menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Teori atom modern merupakan teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton merupakan inti, dan elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya. Macam-macam perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Kedua, teori atom Thomson. Ketiga, teori atom Rutherford. Keempat, teori atom Bohr. Teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. John Dalton juga beranggapan bahwa atom itu berbentuk seperti bola biliar. John Dalton beranggapan bahwa atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Secara garis besar, teori atom John Dalton sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi. Yang kedua, partikel-partikel penyusun atom mempunyai zat yang sama. Yang ketiga, atom unsur tertentu tidak bisa berubah menjadi atom unsur lain. Yang keempat, dua atom atau lebih dapat bersenyawa atau bereaksi membentuk molekul. Dan yang terakhir, dalam reaksi kimia, perbandingan antara atom-atom penyusunnya memiliki perbandingan tertentu dan sederhana. Teori atom Thomson. Pada tahun 1987, teori John Dalton tentang bentuk atom seperti bola biliar sudah dipetakan dengan teori atom yang diciptakan oleh Joseph John Thomson. Ia telah menemukan yang namanya elektron yang saat ini dikenal dengan nama teori atom Thomson. Pada teori atom Thomson, atom digambarkan seperti roti kismis. Mengapa atom digambarkan seperti roti kismis? Karena Thomson beranggapan bahwa atom yang memiliki muatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Salah satu kelemahan teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan muatan positif dan muatan negatif pada atom. Selain itu, Joseph John Thomson belum tahu bahwa di dalam atom itu sendiri terdapat yang namanya inti atom. Teori atom yang diungkapkan oleh Joseph John Thomson. A. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu partikel. B. Secara keseluruhan, atom mempunyai sifat yang netral. C. Massa elektron lebih kecil daripada massa atom. D. Atom yang bermuatan positif akan tersebar ke seluruh atom, lalu dinetralkan oleh elektron-elektron. E. Atom yang bermuatan netral memiliki muatan positif dan muatan negatif yang sama. Dengan kata lain, tidak ada muatan positif atau muatan negatif yang berlebihan pada suatu atom. Teori atom Rutherford. Ernst Rutherford adalah fisikawan yang lahir di Selandia Baru yang merupakan murid Joseph John Thomson. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, ia dapat menjawab semua kelemahan yang ada pada teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Teori atom Rutherford dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Atom tersusun dari inti atom atau nukleus dan elektron yang mengitarinya. 2. Muatan positif atau massa atom terpusat di dalam inti atom. 3. Atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan jumlah muatan yang ada pada inti atom sama dengan jumlah muatan elektron. 4. Penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh awan elektron. 5. Sebagian besar volume atom adalah sebuah ruang kosong atau bukan pejal, karena jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Teori atom Bohr.
Pada saat itu, para ilmuwan sepakat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutherford. Hal yang disetujui oleh para ilmuwan pada saat itu ialah atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitarinya. Namun, karena pada lintasan elektron yang diterapkan Rutherford masih memiliki kekurangan, maka seorang fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika tahun 1922 yang bernama Niels Bohr memperbaiki teori atom Rutherford. Secara sederhana, model atom milik Niels Bohr hampir mirip dengan perputaran planet yang mengitari tata surya. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal dengan nama model atom miniatur tata surya, Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr terdapat beberapa poin-poin penting. A. Adanya lintasan stasioner yang memiliki energi tertentu. B. Tidak ada energi dalam bentuk radial yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berada dalam lintasan stasioner. C. Apabila elektron menyerap energi dari luar, maka elektron itu akan naik ke kulit yang lebih tinggi, lalu akan kembali pada kulit yang semula dengan memancarkan energi radiasi. D. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. E. Salah satu kelemahan yang pada teori Niels Bohr adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom modern. Louis Victor de Broglie. Ahli yang pertama yaitu Louis Victor de Broglie mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang yang membuat berlakunya hukum gelombang sebagai berikut. Hukum gelombang. Lambda sama dengan H per P sama dengan H per dalam kurung M dikali V. Werner Heisenberg. Ahli yang kedua yaitu Werner Heisenberg mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan yang dikenal dengan asas ketidakpastian. Hal tersebut yang membuat elektron yang mengelilingi inti jaraknya dari inti cuma dapat ditentukan melalui berbagai kemungkinan saja. Erwin Schrödinger. Ahli yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum. Erwin Schrödinger membuat teori mekanika kuantum atau yang saat ini dikenal dengan model atom modern. Teori atom ini menggambarkan sifat pergerakan serta posisi elektron yang berdasarkan pada hipotesis Broglie dan Werner Heisenberg. Teori atom Erwin Schrödinger atau model atom modern memiliki beberapa hal penting, di antaranya yaitu A. Atom mempunyai kulit yang dimana setiap kulitnya ada subkulit. B. Lintasan elektron adalah sebuah ruang bukan berupa garis. C. Gelombang adalah pergerakan elektron dalam lintasannya. D. Kedudukan elektron tidak bisa ditentukan dengan pasti. E. Kecepatan pancaran gelombang disebabkan oleh osilator-osilator yang menentukan pancaran foton oleh sumbernya. Dan yang terakhir yaitu F. Atom-atom yang bergerak sebagai osilator akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dibarengi dengan frekuensi gelombang yang khusus bagi atom yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.